Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes suaranya masuk ya dan udah rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam ataupun jam berapa kalian nonton video ini. Jadi sesuai dengan janjiku, aku akan buat video tentang modul 5 TP request. Di mana tujuannya adalah pengganti buat praktikum pada modul 5 ini. Lebih karena prakteknya aja ngikutin yang sesuai di modul sih, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kemarin kita udah juga buat teori ya. Jadi aku bakal review ulang aja secara singkat tentang apa sih yang kita lakukan di video kali ini atau di video kali ini. Oke, jadi di video kali ini atau lebih tepatnya materinya, kemarin kita udah belajar tentang mengenai stateful ya, di mana UI-nya itu berubah sesuai data yang akan kita ubah gitu. Tapi pada saat itu hanya berupa dari lokal gitu ya. Masih kita hardcode dan sesuai dengan triggernya. Nah, kalau sekarang ini datanya berubah, di mana nanti kalau servernya di aplikasi kita di Flutter itu bakal berubah juga. Nah, itu makanya kita menggunakan sebuah API atau Application Programming Interface buat mengubah itu, di mana fungsi dari API sendiri itu bisa meminta data, menerima data, dan mengolah data dari yang terdapatkan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, untuk ini namanya server API itu berjalan dengan respon dari request dengan HTTP. Jadi bentuknya adalah mengirimkan permintaan data, atau lalu kita mendapatkan datanya yang bakal kita olah, kurang lebih gitu. Nah, buat contoh gambarnya gini, jadi Flutter App bakal HTTP request, nanti server API atau ya API akan berinteraksi dengan database yang ada, nanti bakal mengirimkan sebuah data yang bentuknya adalah sebuah respon JSON gitu guys. Nah, untuk REST API atau pakai metode HTTP request, di mana di HTTP request itu terdapat ada 5, ada get, post, put, fetch, sama delete. Get dan post, get itu adalah mengambil data, contohnya seperti ngambil data produk. Kalau post itu ngirim data baru, contohnya bikin akun atau kirim komentar. Kalau put itu menggantikan seluruh data, bisa kayak update profil user seluruhnya. Kalau patch itu memperbarui sebagian, atau kalau dipraktikkan berarti pakai kayak cuman ubah foto profil doang. Terus kalau data menghapus data. Nah, put sama patch itu kurang lebih sama, cuman kalau put itu seluruh data, kalau patch itu hanya sebagian. Terus setelah kita belajar dengan HTTP request, kita bakal tahu bahwa di API itu terdapat sebuah alamat URL sendiri atau yang disebut dengan endpoint. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini atau sebuah link kayak gini, ini berarti sebuah endpoint. Dan di mana sebelah kanan ini products, berarti kita akan mengambil seluruh atau semua produk. Nah, kalau ada satu di sini, ini adalah sebuah mengambil produk dengan ID 1 atau parameter. Terus enggak cuma hanya satu, itu bisa juga dengan pakai, aku lupa, pokoknya ada kayak misal kita mengambil data namanya kantor Jakarta gitu, kayak kantor strip Jakarta. Nah, itu juga termasuk buat mengambil sebuah ID. Aku lupa namanya, cuman itu mirip-mirip kayak ID. Nah, kenapa dipakai kayak gitu? Karena biar lebih secure. Karena kalau ID 1 kurang lebih kayak gitu. Ya, pokoknya gitulah. Dan kalau udah mempelajari di TCC juga, jadi bisa diterapkan juga ya buat buatan API dan sebagainya. Terus yang terakhir ada out login, ini endpoint buat login ya, nanti dalamnya seperti apa gitu, kayak ngirim ya something like that lah gitu. Nah, tadi aku juga mau mention JSON. Jadi kita kalau masuk ke JSON itu adalah sebuah server object notation yang bentuknya seperti ini. Di dalamnya itu kayak key dan value. Nah, value itu bisa berupa array, dalamnya adalah objek lagi gitu. Ini kan objek lagi ini. Yang dimana kirinya key, kanannya adalah value. Nah, kalau di mana nih? Karena dia bentuknya adalah JSON, berarti bentuknya index dan key value. Kalau di dalam Dart itu dua tipenya mewakili list dan map. Nah, itu ya. Jadi index itu pakainya list, key value itu pakainya map. Makanya kita di Flutter nanti pakai list dan map. Nah, ini kalau list itu kayak ini contoh, misal list dalam kurung integer, berarti nanti di dalam sebuah list atau dalam sebuah array gitu ya. Paling gampangnya array dengan nama number itu ada 1 3 gitu. Dan ini harus bentuknya si tipenya integer. Kenapa? Karena kita di sini kasih data itu integer. Nah, kalau cara mengambil akses data, misalnya indeks pertama atau indeks 0, itu berarti hasilnya 1. Nah, kalau map di sini ada map, terus dalamnya ada string sama dynamic. Nah, berarti udah kegambar kan? Ada string sama dynamic. Berarti sebelah kiri-nya harus string, yang kanan ada dynamic, berarti ini bisa berubah banyak gitu ya, misal mau integer dan sebagainya gitu. Makanya di sini ada ID 1, yang kirinya adalah string, yang kanannya adalah integer. Terus yang name ini berarti kirinya string, yang kanan juga string. Nah, kalau misal mau ngambil data name, berarti pakai student, terus masukin key-nya, yaitu name. Jadi kita dapat si William. Gitu, guys. Nah, terus
Untuk API ini kan kita kombinasi ke list dan map, berarti kita perlu sebuah function namanya JSON decode gitu. Yang awalnya dari JSON kita ubah jadi map atau list gitu. Nah, ini untuk cara penggunaannya kalau JSON decode berarti kita perlu sebuah menampung sebuah variabel ya. Misal ditaruh di data, terus kita gunakan function JSON decode, terus baru mengambil dari respon si API-nya. Misal biasanya respon di body ya, jadi respon.body gitu. Nah, nanti strukturnya gini, jadi ada map, misal map terus dalamnya ada product list, jadi product list, misal products itu dalamnya baru map lagi. Ini sama halnya juga yang tadi JSON yang ada gitu. Nah, berarti untuk alurnya sendiri itu adalah bentuk awal sebenarnya produk, terus di dalamnya itu ada sebuah map ya, berarti kan sini ini adalah string, ini yang dynamic, key dan value juga, yang ini adalah list. Nah, setelah kita dapat si datanya, terus kita bakal melakukan JSON decode atau mengubah data menjadi list dan map. Setelah itu nanti baru kita assign ke data produk, atau kita bisa mengambil data produknya biar kita dapat isinya aja. Berarti ya udah, berarti final terus data produk. Nah, data produk ini berarti isinya adalah objek-objeknya. Nah, kan bentuknya list. Terus berarti tinggal diambil aja si isinya. Misal mau ambil title di indeks ke 0, berarti indeksnya dulu, terus baru si key-nya. Jadi kita dapat iPhone 12 Pro. Nah, jadi ini sama halnya juga yang kalian dapetin di materi atau praktikum Prakweb ya. Ini mirip-mirip kayak di area asosiatif gitu. Nah, ini kurang lebih gitu. Nah, terus kita bakal berkenalan dengan namanya asynchronous programming. Nah, kenapa kita belajar asynchronous programming? Karena UI itu nggak boleh berhenti. Dan oleh karena itu, makanya kita diperlukan asynchronous programming. Nah, intinya adalah nanti tampilan kita bakal dikasih sebuah loading, biar nanti di belakang layar datanya sedang dikumpulkan gitu. Nah, cara kegunaannya itu atau penggunaannya pakai feature. Jadi feature tuh fungsinya buat kayak ini sebuah fungsi yang akan menggunakan asynchronous gitu. Nah, di mana nih? Itu nilai yang akan terjadi di masa depan. Analoginya nih, kalau analogi seperti kita pesan makanan di restoran, terus sebelumnya makan datang, kita dapat sebuah notanya dulu. Nah, jadi mungkin aku jelasin dulu. Jadi ada feature, terus ada async, sama ada wait. Jadi cara pembuatan sebuah function ini adalah ada kasih feature terlebih dahulu, terus habis nama functionnya ada async. Ini buat menandakan ini adalah sebuah fungsi asinkronus. Terus yang await di sini. Nah, kita kasih await di fetch username. Nah, ini kan ada fetch username ya. Jadi nanti berarti ini bakal ditunggu dulu. Simpelnya dia bakal narik datanya dari API. Pokoknya ditarik dulu, jangan sampai dia jadi baru ditaruh di name. Nah, misal kalau kita nggak pakai await di sini, nanti dia datanya bakal langsung skip, kodenya langsung skip. Jadi namanya ini bakal null atau kosong. Nah, itu bakal menghasilkan atau ngerender atau yang nampilin itu tidak ada gitu. Dan itu bakal menjelekkan di aplikasi kalian. Karena itu kalau nge-fetch API itu biasanya pakai async sama await gitu. Ini hal juga terjadi di JavaScript atau di bahasa lain, soalnya kurang lebih mirip-mirip lah gitu guys. Nah, terus setelah itu, nah ini perlu dicatat, await hanya bisa dilakukan di dalam function di async. Itu ya tuh. Jadi kalau mau pakai await berarti harus di dalam fungsi yang adanya async. Kayak gitu. Dengan mekanisme ini, aplikasi tetap menemukan UI, misal loading indikator sambil menunggu data dan server di background. Gitu ya. Nah, terus setelah itu kita bakal belajar tentang HTTP package. Jadi untuk API Flutter sendiri itu tuh kita perlu sebuah package buat mengambil si ini nih API-nya. Jadi nanti pertama-tama kita bakal Flutter pub add HTTP dulu buat mengambil package-nya. Terus nanti kodenya misalnya kita punya API sebagai berikut, terus nanti hasilnya kayak gini. Jadi awalnya diimport dulu, terus ini ada sebuah functionnya, nanti data dari API-nya ditaruh di respon. Nah, cara ngambilnya di await, terus ini kita panggil package HTTP-nya dengan metode HTTP-nya itu get ya. Terus di dalamnya baru si ini endpoint-nya. Jadi pakai URI parse, terus baru dibikin kayak gini. Kurang lebih gitu. Terus, nah ini tuh kita breakdown ya, kurang lebih ya sama yang aku jelasin tadi. Jadi intinya nih, kalau kita bakal lihat gambarannya, jadi kita ngambil dulu API-nya pakai feature async, nanti HTTP request, entah get, post, delete atau sebagainya, terus nanti API server bakal ngirim sebuah JSON, ya sebuah JSON. Terus JSON-nya nanti bakal kita parse terlebih dahulu menggunakan JSON decode menjadi list dan map. Terus datanya kita bakal olah atau simpan ke state gitu, atau stateful gitu ya, biar berubah. Nanti akan di render di widget kayak gitu.
Nah, terus di sini perlu dicatat juga ada API yang membutuhkan key dan authentication, ada juga yang gratis, ada yang juga free gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai API dari Google Map gitu, nah itu API berbayar, jadi kalian harus bayar dulu baru pakai. Tapi kalian kalau sekarang harusnya yang informatika sedang punya ini ya, punya GCP free trial, nah itu bisa dipakai juga buat ngambil Google Map gitu ya. Manfaatin aja lah praktikum kalian dengan semaksimal mungkin, biar aku sih GCP sama di mobil biar bisa kalian menghubungkan itu ya, untuk buat portofolio lah biar keren-keren gitu. Oke, terus kita bakal masuk ke praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya nanti kita bakal, lebih tepatnya aku bakal jelasin atau terapin yang ada di modul ini persis. Nah, oke, di sini kita pertama-tama akan mengganti sumber data. Ini kalau kalian ngikutin modul ya ngikutin fullnya sih. Nah, di sini di API-nya kita akan menggunakan kita akan menggunakan base code dari punyanya Mas Andi Sirahitaf di modul 4 praktikum mobile. Ini adalah repo-nya. R4. Jadi silakan di-clone dulu. Aku udah nyiapin clone-nya di sini. Sebelumnya aku juga bakal izin buat buka HTTP latihanku biar nanti kalau ada salah aku bisa uh, apa ya? Ya bisa bisa back lah kurang lebih kayak gitu. Oke, setelah kalian copy, terus ini buat data JSON produknya nih kalau kita jam gini nih. Kita giniin, bentar. Bentar ya, kita buka dulu si hasil dari API yang bakal kita pakai. Nah ya, ada ini kalau aku klik kanan, open new, terus ini pretty. Nah, ini hasilnya nanti di dalam API-nya seperti ini. Jadi untuk ID yang pertama atau produk yang produk pertama di pertama bentuknya seperti ini. Nih, jadi ada image, ada nih, kemudian ada meta, ada review dan sebagainya. Ini data-data yang bisa kalian gunakan. Misalnya mau nampilin sebuah card title, deskripsi atau apapun itu sebagainya, bisa-bisa aja gitu ya. Oke, sambil kalian harus ngeload dulu ya sambil aku jelasin karena mungkin sama tahu lama. Jadi kita perlu sebuah yang bisa di HTTP. Jadi nanti kita pakai Flutterpub at HTTP. Terus mending kita mau ngomong, penting kita langsung praktek aja ya. Oke, jadi praktek di sini ini aku yang pertama kali kalian clone mesti bentuknya merah-merah gini. Kenapa merah-merah? Karena si package-nya yang di spek ini belum diambil gitu. Nah, caranya gimana cara ngambilnya? Kalian bisa buka terminal kalian, terus kalian bisa ketik Flutter Packet gini, atau kalian juga bisa klik yang ada di sini tombol download nih. Bebas mau diklik ini bisa, mau ini juga bisa. Atau nanti pas kalian nge-clone terus muncul ada muncul Flutter Puppet gitu, tuh klik aja juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah berhasil, nih biar kita sambil nggak lama, kita bakal masuk ke main. Kita masuk ke main, kita bakal jalanin si aplikasi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita ambil device-nya dulu. Ini biar aku lebih ringan, aku bakal pakai Chrome aja. Mungkin untuk teman-teman kalau mau pakai HP boleh, kalau enggak ya udah pakai Chrome aja karena kan kita masih belajar juga. Nanti kalau misal buat proyek akhir atau yang udah real case asli gitu ya gunakanlah HP gitu ya atau emulator. Oke, habis itu di main terus jangan lupa di run without debugging. Bebas ya mau pakai start debugging atau without debugging. Terus ini sambil kita tunggu, kita bakal lanjutin praktikumnya gitu. Wait. Nah, tahap pertama yang API udah. Nah, ini butuh dependensi ya. Jadi kita bisa pakai Flutterpub at HTTP. Ini kalian sambil buka modulnya aja, mau dia langsung kopas juga boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Terus kita buka terminalnya di sini, terus berarti Flutterpub at HTTP. Terus tinggal di enter aja. Nah, di sini udah berhasil ngetambahin package. Terus kalian tinggal lihat aja di bagian sini. Nah, kalau udah ada nambah ini, udah berhasil nih. Ini bisa di minimize saja. Terus sama di apa ya? Bisa di pepetin kiri ya buat ini buat tampilan handphonenya, atau mau klik kanan inspect mobile itu juga bisa. Nah, ini buat hasilnya. Oke, itu untuk nampilin aplikasi udah berhasil. Oke, next ya. Oke, next ya, ini tadi aku balik lagi ke sini. Kalau kalian udah Flutterpub HTTP nanti bakal muncul dependensi di sini. Nah, ini pokoknya intinya kalau kalian nambah package-package yang lain di map atau apapun itu, atau LBS atau notification, nanti bakal masuknya ke sini. Atau apa mau hias apa sih tulisan, nah itu pokoknya nanti bakal masuknya ke sini.
di bagian dependensi. Dan ini indentasi ini juga berpengaruh. Kayak di bahasa Python kan indentasinya ngaruh, nah ini juga ngaruh. Kalau nggak salah, kalau misal diginiin, nah itu tuh menganggapnya itu sebuah kayak folder lah, ini dalamnya isinya gitu. Oke, terus kita bakal udah pubget, aku mau lebih make sure lagi, jadi aku bakal pubget lagi. Ini bebas mau pubget lagi atau enggak, tapi ya is oke. Oke, setelah itu, nah setelah itu kita bakal lihat lagi. Setelah itu kita bakal suruh bikin folder lib, namanya tuh API. Ini bebasnya namanya mau service, mau network. Nanti di dalamnya ada API service dart gitu. Nah, tapi sebelumnya kita bakal bahas tentang modelnya dulu, tentang ininya dulu nih, strukturnya. Jadi di lib kita bakal bahas dulu. Jadi di lib itu ada sebuah model. Nah, model ini fungsinya adalah data-datanya, data-data secara terpisah, yang dimana data ini bakal kita ganti dengan sebuah API gitu. Terus ini ada detail, berarti page detail, ada page home, page login. Ini main tuh, ini cuma buat ngambil main doang. Terus ada profil, sama ada root. Kalau root ini apa ya? Nah, kalau root ini buat ngasih nih button navigator. Jadi di bawahnya nanti ada navigasi. Ya, kalau teman-teman nggak kegambar bentuknya gimana, mungkin kita bakal jalan-jalan dulu atau kita bakal lihat hasil aplikasinya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya username sama passwordnya apa. Nah, kalian bisa lihat di model, terus di bagian data. Nah, di sini ada namanya Budi13 sama password 123. Dan nama Budi Santoso. Alright, bebas. Terus kita bakal, ini buat login ya. Aku biar cepat 123, passwordnya juga 123. Ini Budinya aku Budi aja deh. Nah, Budi aja gini. Terus, ini bebas ya mau diganti apapun. Ini kalian biar lebih cepat aja sih. Username 1 udah 3. Nah, kan lebih enak ya. Oh iya lupa, kalau udah diubah jangan lupa kita bisa pakai save and head close, apa ini namanya, code reload, atau kalian bisa Ctrl S gitulah. Never login. Aduh, salah guys. Ntar ya. Coba, coba ini. Kita bakal restart ulang. Udah berhasil lah. Datanya udah berhasil. Jadi kalian restart ulang aja karena ini ngubah di data ya. Nah, di sini tadi yang bagian root tuh bagian bawah sini. Jadi ada profil, ada beranda. Terus ini isinya ini kayak gini, kurang lebih sama. Pokoknya kita bakal ngubah si datanya aja gitu. Oke, berarti udah berhasil ya buat masuknya. Nah, ini karena kita bakal ngubah datanya dan login kan bakal bikin lama ya. Jadi di main kita bakal ngarahin aja ke bagian mana ya, bagian home. Nah, kita ketik aja di sini adalah home page. Home page. Nah, ini kan masih merah. Kenapa merah? Kalau kita lihat di home page ini tadi aku pakai kontrol ya. Kontrol, terus kalian bisa klik aja. Dia bakal ngarah ke home dart. Nah, dia aja jalan. Nah, di home dart ini dia perlu sebuah parameter di dalamnya tuh nama gitu. Jadi di dalamnya kita bakal kasih string nama. Coba ini kita kasih nama Budi di sini. Oh, nggak bisa di. Nah, izin aku buat ngelihat karena aku jujur lupa. Di dalamnya kita pakai name jodoh, enggak sama kok. Nah, gini nih. Nah, di sini ganti putih. Ini aku izin pakai ini ya, bantuan biar lebih cepat aja bikin videonya. Terus ini bakal muncul warning, terus kita hapus aja. Nah, terus kita bisa save atau mau reload semua ya boleh. Nah, sampai sini kita cuma butuh data ini aja. Kenapa kita butuh ini aja? Karena kita hanya belajar API aja buat ngubah data. Jadi bagian login kita bisa skip aja gitu. Oke, next. Habis itu tadi kita udah nyampe di tambahin package. Nextnya adalah kita bikin sebuah folder namanya API. Di dalamnya ada API service.dart. Terus nanti kita isi URL-nya. Oke ya. Terus kita berarti klik. Terus kalian bisa bikin folder baru sini, folder baru namanya API. Di dalamnya kita bikin folder karena ini bertujuan buat API. Terus ini ada di service. Terus kita kasih dart. Mungkin bisa diganti aja sih namanya foldernya service gitu ya. Jadi biar API service gitu, biar lebih ya lah gitu. Terus nextnya adalah kita bikin string. Terus ini ada namanya URL. Biar cepet mas, kopas aja boleh, kita bakal kopas. Kita bakal kopas aja. Nah, ini adalah apa sih tadi, endpointnya produk. Nah, terus nextnya kita bakal nge-convert si datanya.
Jadi kita bakal pakai HTTP sama .convert. Nah, terus kita cukup bikin si ini fungsi future-nya. Jadi ini kita copy aja. Ini untuk teman-teman yang ngikutin, aku saranin kalian ngetik ya, jangan di copy. Kenapa gitu? Karena kalau kalian ngetik, masuk memorinya bakal dapet tuh. Tapi kalau misal nggak ngetik, yo nggak apa-apa sih. Cuman ya biar lebih enak aja sih. Oke, terus ini kan masih ada merah-merah. Nah, kalau ada merah-merah, kalian bisa pakai ini, pakai apa sih, lampu. Terus tinggal di import library-nya aja. Nah, ini pakai yang ini. Bakal muncul HTTP dart. Terus yang ini HTTP convert. Terus kita bisa kecilin. Oke, disarankan ya, disarankan kalian yang ini tuh gak usah di copy, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misal apa ya, pokoknya ya pakai lampu lah biar lebih apa ya, bukan lebih ada sih, lebih kalau misal package-nya salah gitu ya, jadi pakai itu juga sih, pakai lampu ya, kurang lebih gitu. Alright, sekarang aku bakal jelasin dulu fungsi ini apa sih maksudnya. Jadi fungsi ini ada fungsi future, di dalamnya ada list sama dynamic. Nah, dynamic ya, perhatikan dynamic, berarti di dalamnya itu bisa string atau objek gitu ya, atau ya apapun itu bentuknya bisa bebas. Terus ada get products, async, terus ada await. Nah, ini kita API URL dari sini. Jadi dibikin modularisasi lah. Disitu nanti baru dicek responnya, di statusnya quote-nya 200 atau enggak, atau oke gitu. Kalau oke, nanti baru kita nge-decode datanya ke dalam products itu. Nah, kita ambil products ya, ini kan di API-nya paling gede products, makanya kita ambil key product, terus bakal di return atau dikirimkan datanya nanti ke model buat diolah gitu. Terus nextnya, kalau udah, habis itu kita bakal masuk ke tahap kedua, itu mengambil data dengan stateful widget. Ya, kalian bisa baca-baca lah. Oke, terus di sini ada namanya fetch product. Bentar. Sekarang kita bakal buka home dart. Kita bakal, ini kalian bisa close all biar lebih rapi. Terus kita bakal buka home dart di sini. Home dart, habis itu kita suruh katanya ngubah jadi stateful, terus suruh dirapikan. Oke, sini berarti klik status widgetnya dulu, terus ada lampu, terus kita bakal forward to stat widget. Nah, di sini nanti bakal menghasilkan dua kelas, home page stateful sama state-nya gitu ya, page state-nya. Habis itu nanti tambahkan dua variabel products dan menyimpan data produk yang telah diambil API dan is loading. Nah, di sini ini contoh ya, pokoknya ini codingannya. Seperti biasa, karena ini cuma praktikum, jadi kita bakal kopas-kopas saja, atau lebih tepatnya video biar lebih cepat. Aku bakal taruh di atas sini, terus aku paste, terus aku rapiin. Nah, get products-nya ini kan belum ke kirim atas ya. Terus kita ini, terus import gitu. Terus ini yang model kan warning ya, kalian bisa di komentar aja kalau misalnya ganggu gitu. Nah, jangan lupa, karena biar dokumentasinya lebih enak, jadi kita kasih dokumentasi di sini. Ini berarti adalah function async meja async Kronos. Terus di atasnya adalah sebuah variabel pakai S karena jamak, biar banyak aja. Tapi bisa buat komentar, punya buat dokumentasi kalian, biar belajar kalian enak gitu. Yang API service mau ubah juga nggak apa-apa kalau mau diubah gitu ya. Oke, habis itu mau dijelasin gak salah ya, sebenarnya kurang lebih sama. Yang kemarin juga udah dapat kan. Jadi kalau stateful nanti bakal berubah di state. Nanti menanyakan produk data, otomatis ini data yang sini bakal masuk ke sini. Produk seperti nanti isinya dari array. Nah, is loadingnya awalnya true jadi false. Jadi fungsinya buat nanti indikator loadingnya gitu. Nah, ini pokoknya udah dijelasin juga nih di sini gimana caranya. Habis itu nanti kita bikin satu lagi sebuah init state. Kita bakal buat init state di bawah fetch product. Nah, gini ya. Fetch asynchronous ini berarti kita kasih aja namanya fungsi init state play. Nah, ya, oke, aku sambil make sure lagi ngeliat punya aku, karena jujur saya lupa ya guys ya, jadi maafkan paslapmu ini. Oke, udah sama. Terus nextnya kita bakal ngubah di dalamnya.
Nah, belum selanjutnya bahwa operasi menyangkut jaringan bisa gagal kapan saja. Misal koneksi internet putus, server down, atau error handling, itu bisa crash. Makanya kita ngubah si kode programnya jadi pakai trackage. Nah, jadi ini copy aja segini. Ini isiannya aja. Habis itu yang bagian atas ini, yang flash product kita hapus. Jadi kita pakainya trackage. Sama aja sih isinya. Ya kan isinya cuma ini doang tadi, kita kasih trackage. Jadi kalau sini itu ada kode yang gagal, nanti bakal langsung nge-catch gitu. Jadi langsung ke catch fungsi trackage kurang lebih gitu. Nah, kita bakal masuk sampai ke IC buat nampilin datanya itu gimana. Nah, namanya data kita kan kalau di web udah tahu ya, itu pakainya perulangan. Nah, di sini tuh pakai builder gitu. Nah, kata di home dat, kita bisa ke bawah aja di bagian list view builder. Ini kan sama list view builder. Terus katanya product line udah. Pokoknya sebenarnya sih kita cuman ini yang ngikutin modulnya aja sih kurang lebih. Jadi mungkin ya sebenarnya video ini juga nggak terlalu berguna juga, karena ya kalian bisa juga di rumah. Tapi ya karena aku tadi kemarin udah janji, jadi aku harus nepatin gitu guys. Oke, di sini konten index return kita tambahin di sini dulu. Kita bisa ditutup kurung terus gini. Rusak. Dan ini tarik aja ke sini. Nah, ini kita bam. Oke, koma dulu, widthnya segitu, height-nya sini. Nah, kita satu persatu ya. Oke, nah, sip. Ini hasilnya kayak gini. Jadi tadi aku ngopi ini file produknya kita taruh atas di sini. Terus return si list style-nya. Nah, gini. Gini aja. Ini aku udah. Jadi nanti tagnya itu ngambil dari product title. Jadi kan tadi produknya dari bentuknya list ya. Terus dalamnya ada key-nya, kan key product, key list gitu. Jadi kita ngambil product title, product price, product image, dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita save, terus kita lihat tampilannya di sini. Nah, ini udah ngambil dari database. Kok database sih? Ngambil dari API maksudnya. Nah, tapi kalau kita klik ini belum bisa. Kenapa? Karena kita belum setting ke bagian detailnya. Ya, karena itu tahap ya, oke. Terus di sini katanya terjadi delay hasil. Oh, di sini kan karena kan datanya kecil dan dikit ya, hanya satu. Terus kalau misal kabar ya, kita bakal taruh indikator loadingnya terlebih dahulu. Jadi nanti kita kasih is loading. Nah, ini pakai widget ya, pakai widget circular progress indicator. Nah, terus kita bakal ke body-nya dulu. Ini ke body. Terus katanya kan ini ada list builder di bawah, berarti kita tinggal kasih aja di sini is loading. Nah, ini is loading tanda tanya. Nah, ini indikator ini. Nah, biar rapi gini. Jadi ketika is loadingnya adalah true, maka bakal jalan segala proses indikator. Terus kalau benar list builder, terus kita tinggal save aja. Nanti bakal nge-reset ulang ininya. Nah, mungkin yang ini nggak begitu kelihatan ya, karena kan datanya kecil dan ringan. Tapi kalau misal datanya banyak, itu bakal muncul tuh si indikator loadingnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, kalau kalian pakai pakai si Chrome atau browser, kalian bisa mainin si kecepatan internet kalian itu ada di bagian network. Terus tinggal diganti aja, misal pakai slow 4G. Terus kalau misal kalian refresh, nanti di sini harusnya muncul nih indikator agak lama gitu. Nah, ini tuh ngambilnya ini berdasarkan network yang ada di sini. Jadi kayak dimanipulasi lah networknya gitu. Ini jujur ini lama banget deh. 15 detik, wow. Datanya banyak juga ya. Kayak kita ubah jadi fast forward jadi deh. Oke, tadi terkendala dengan jaringan ya, tiba-tiba wifi-nya mati, udah kembali lagi. Jadi ini buat fast 4G-nya hasilnya, ini jujur aja pakai 4G pun
buat ngebuildnya lama. Oleh karena itu ya begitu ya. Jadi nanti intinya di dalamnya tuh atau hasilnya bakal muncul loading state gitu. Jadi ada untuk muter-muter dulu di sini kalau menandakan bahwa itu sedang ngambil datanya. Dan ini sebentar lagi ngambil. Nah nih, atau ada bentuk loadingnya gitu ya. Terus kembali lagi deh ini biar pas kita refresh cepat gitu. Nah jadi mana nih kodenya? Jadi logikanya di bagian sini dia tuh lagi ngambil API di sini. Terus kan bakal taruh di sini ya. Nah ini dibikin false karena awalnya kan loadingnya true. Jadi di sini bakal dibikin true dulu. Jadi default awalnya muter. Terus kalau muternya udah habis, nanti baru ditampilin datanya sekaligus dimatiin. Gitu. Oke, paling itu aja. Kita bakal masuk ke detail page buat namain ya. Nah, terus di sini kita perlu sebuah API-nya juga, karena kan kita perlu produk API ya. Oke, next-nya kita bakal kopas-kopas. Nah, kita berarti balik ke API service, karena di API service ini fungsinya buat keseluruhan. Ini semoga masuk ya. Mungkin aku cek dulu nih. Tes. Oke, masuk ya. Dikit lagi. Oke, ini aku close lagi. Ini balik sini. Oke. Seperti biasa kita bakal bahas. Jadi di dalam sini ada sebuah function namanya get single product. Di dalamnya ada sebuah parameter product ID pakai s-yang-buat juga, di mana $API URL ditambah / product ID. Jadi sesuai dengan yang kita bakal masukin. Terus dalamnya sama aja sih kurang lebih. Terus datanya juga di sini ubah jadi map, string sama dynamic sesuai dengan teori yang tadi kita bahas gitu ya. Oke, ini berarti udah. Nah, bentuknya mapping string karena di produk ini ada string sama dinamik, string dinamik gitu. Makanya tadi untuk fungsinya ini bakal ngikutin isiannya. Kalau misal dalamnya adalah string-string, ya udah berarti mau string-string juga boleh. Mau string dinamik nggak apa-apa, cuman disarankan ya sesuai dengan tipe datanya lah. Gitu. Nah, terus kita bakal masuk ke detail page-nya buat ngubah. Terus kita ke sini ke detail, saya cuma butuh dua file ini aja. Awal stateless kita bakal ubah jadi stateful ya kalau nggak salah di sini. Nah ini ubah ke stateful. Ini ubah stateful. Jadi detail page-nya udah ada, di dalamnya itu ada product index. Nah product index-nya kita ganti dengan jadi product ID. Nah ini ganti ke product ID. Nah kalau salah ini kalian bisa ketik ulang, kalau pakai AI ya udah tinggal tap aja. Nah terus di bagian bawah sini ini bakal error. Teman ini disarankan tap ya, tapi karena kita praktikum aku bakal sama ke kalian, jadi nggak bakal tap. Jadi kita bareng-bareng aja. Terus nextnya kita bakal ke list view di bagian home dart-nya. Home dart-nya di sini ke home dart, terus di home dart kan kita perlu ke arah ke sana ya, atau ke detail. Ini kan satu list style, nanti kalau kita klik bakal ke detail. Nah ini di detail itu perlu namanya sebuah apa ya dalamnya aku lupa. Pokoknya kita perlu on tap lah buat atau lempar si ID detailnya. Jadi kita copy aja, habis itu kalian bisa taruh bebas, mau taruh di bawah icon juga bisa kayaknya. Nah taruh di bawah icon on tap. Terus navigator push konten ya, ini yang udah dijelasin ya sebelumnya. Jadi intinya kita bakal kalau diklik nanti bakal ngirim ke detail page yaitu product ID. Nah ini kalau save hot reload, terus kalau misalnya keklik opsi belum bisa, berarti ini hot restart. Mana sih? Belum berhasil. Oke, anyway nanti kita coba kalau udah selesai aja. Terus nextnya di sini boleh ke home, buat variable fetch, panggil install, letakkan di dalam database stat ya, dan di atas build. Nah, jangan lupa import API service data. Oke, berarti di sini ini tuh ada di mana ya? Nah, aku lupa, jadi aku buka latihanku. Nah, detail. Nah, ini rupanya di bagian wait.
Oh belum, masih di home nih. Ini sama di home. Price product, data build. Loading. Oh ini ding map string. Oh ya ini ngambil. Nah kita taruh di begini. Kita taruh di taruh di detail. Terus di sorry guys. Ini sorry di terus taruh di sini. Nah pas terus jangan lupa kita panggil atau kita ambil di atasnya, jadi import library-nya. Ya, import library, terus seperti biasa kita kasih function library variables, ini function asing, terus yang ini fungsi awal ya, atau instead. Terus kita bahas dikit, ini buat variabel yang sama kayak tadi di home dart, terus ini fungsi buat ngambil. Ini udah tau lah ya, berarti bakal ubah di track aja gitu. Ini pakai widget product ID, kalau start full ya kurang lebih. Terus ini start ngambil dari si fetch single product, jadi bakal dijalankan terlebih dahulu. Mana sih? Nah ini terus langsung produk lagi. Oke, terus kita bakal ngelakuin hal yang sama juga pada tampilannya. Kalau tampilannya di bagian mana ya, ini body. Berarti kan kita harus is loading dulu ya, is loading sama ini. Oke, otomatis sudah berhasil buat nampilinnya. Terus di dalamnya kita bakal nge-copy semuanya aja ya, biarin. Nah itu dia ya, pokoknya di copy saja guys. Bakal copy scaffold ini tuh kolom. Oh ini sampai sini. Nah, sampai sini paste, marahin lah, berhasil. Oke, kita mau bahas apa sih yang bakal kita diubah gitu ya kan. Tadi kopas tadi kita nggak boleh hanya kopas, tapi juga harus tahu isiannya. Jadi di sini kita coba pakai is loading, terus kalau misal terus bakal muter loadingnya tadi, ini single child class view biar bisa di scroll atas bawah, di dalamnya ada kolom pakai line start, berarti atas ya. Ini network buat gambarnya, terus ada padding ukurannya 16 ya, berarti kiri kanan atas bawah 16. Kolom start, di dalamnya ada children buat produk title, terus ada product price. Nah ini kan price nya dolar ya, jadi kita pakai kasih dolar. Nah kalau masih dolar gini kan nggak bisa, atau error. Kalian bisa pakai backslash buat ngasih tulisan dolar. Terus ada kategori. Ini ganti kategori, terus ada searchbox lagi buat kayak enter gitu ya, terus deskripsinya sama tes deskripsinya. Tadi sama yang bagian sini kan pakai dolar, aku maunya pakai ini setelah kita pakai rupiah, aku pakai dolar gitu ya, biar ngikutin inilah database API-nya gitu. Oke, ini suruh jalankan kembali. Oke, kita balikin ke sini, terus kita buka sini, kita refresh aja, terus bakal loading. Voila, ini kan ada loadingnya tuh. Nah ini udah bisa dijalanin karena pakai on tab ya. Kalau kita klik di sini, loading juga detail produk, ini ada di gambar ini sesuai yang kita bikin UI-nya. Terus ada title, terus ada harganya, beauty, sama deskripsinya. Oke, sampai sini sebenarnya praktikumnya udah selesai, tapi bohong. Dan sebenarnya yang kita lakukan itu udah berhasil, yaitu Fast API from home sama detail. Jadi secara keseluruhan udah jadi ya. Cuman ini masih belum best practice-nya gitu. Nah, best practice-nya tuh gimana sih mas? Best practice ya nanti kita pakai kelas di method gitu. Nah, di sini silahkan kembali ke API service dart. Ini karena udah berhasil ya. Jadi aku bakal pakai kiri kanan biar kalian enak aja buat ngikutinnya. Ya kalian mungkin mau duluan juga is okay kalau gak perlu nonton video ini. Nah, gini aja. Terpencil lah ya, gini deh. Nah, ini kalau misal kalian nonton video di laptop itu kalian pakai ini aja ya, di zoom sendiri gitu. Nah, katanya kita disuruh kembali ke API service dart. Nanti di sini nih, silakan kembali kita berdiri sendiri top level. Namun project yang besar. Nah, ini kalau fungsi project besar ini kan karena ini fungsinya kecil banget nih, cuma nampilin di home sama detail doang.
Nanti kan di project akhir kalian projectnya cukup gede ya, makanya kalian perlu nih static method gitu. Nah, namun projectnya dengan banyak endpoint, fungsi-fungsi yang terpisah. Itu dia. Dengan static method kita bisa terkoneksi dalam satu kelas sehingga kodenya lebih rapi. Nah, kita jadi intinya ini kan masih mode function ya dan nggak rapi. Terus jadinya kita ubah dia menjadi kelas API service. Oke, ini kepencet. Lama ngulang lagi dong. Di kelas mana ya? Tadi mana guys? Ya. Nah, di sini kita bakal buat ini, boleh dihapus aja nggak apa-apa. Biar cepat ya, jadi aku bakal ngopi aja biar cepat, kecuali package-nya. Terus ini aku hapus, enter, paste, rapin. Jadi ini sebenarnya cuma ya udah sama aja, dikasih API kelas, dikurung aja. Di dalamnya ada static, isinya juga kurang lebih sama. Kalian paham lah pasti. Terus nextnya di sini lalu ubah panggilan function di home menjadi seperti berikutnya. Home-nya di sini itu error nih katanya, error karena kan seharusnya kalau ngambil pakai pakai kelas itu kan berarti kita harus ngasih kelasnya dulu ya. Jadi pakai API service, enter, terus ada titik. Nah, ada dua function nih, ada get product sama get single. Kalau misal ini nggak muncul berarti kelas kalian nggak berhasil gitu. Nah, get product, terus yang ini API service titik get single product. Nah, jadi sesuai dengan yang ada di tulisan di atasnya. Jadi itu kan kalau misal API-nya banyak, kan baru API-nya 2 ya, baru gampang banget lah kelihatan. Kalau misal ada 10, terus kita punya kayak tadi ini API service, terus tinggal kontrol spasi, kan muncul tuh list-listnya apa aja. Nah, itu tinggal dipilih. Nah, itu bisa mempermudah kalian dalam mengelola functionnya gitu. Terus ini ada juga menggunakan model pada data dinamis. Nah, so ini kan kita aksesnya pakai key. Misal kalau product title, ini sering typo atau nggak ada autocomplete-nya. Kita bakal cara base-nya tuh gimana sih gitu ya. Nah, berarti kita disuruh masuk ke namanya apa nih? Kelas produk. Nah, kelas produk itu ada di model. Nah, ini ada namanya kelas produk, ID name, kategori, deskripsi, plus image. Nah, ini kita suruh ubah buat si produknya. Ini bebas, mau di komentar dulu semuanya boleh, mau dihapus juga boleh. Ini aku kasih komentar aja ya. Dikasih komentar, terus jangan lupa kasih ya komentar sih, atau headernya ini misal data model sebelumnya. Nah, di sini kita bakal main di sini aja. Terus kita copy aja deh. Ya, enggak sih, kalian harus nulis, kalian harus paham. Biar nanti di project akhir kalian nggak bingung gitu. Nah, jadi sini adalah isinya. Jadi nanti data dari kelas produknya. Ini kan ada integer ID, string. Ini ngikutin dari apa yang mau kalian tampilin ya. Jadi di home kan kalian mau nampilin apa, terus ini kalian tinggal bikin kelasnya, isinya apa dan sebagainya gitu. Jadi ini kayak bikin blueprint lah gitu simpelnya, atau bikin rancangan terlebih dahulu. Nah, terus di sini katanya yang di API service, lebih tepatnya di sini kita bakal konversi data map secara manual menjadi objek produk. Jadi list produknya kayak gini. Ini list produk, list dinamik berubah jadi produk. Nah, tadi sekalian juga nampilin di atas. Nah, terus habis itu di sini ini kan ngambil vinyl produk. Terus ini ambil datanya, terus baru nge-return data produk. Nah, di sini kan bentuknya sebuah raw ya. Jadi ini aku bakal list di sini, taruh sini dulu. Nah, di raw list tuh dari mana nih raw list? Wait. Kita lihat dulu catatanku. Kata di model. Nah, ini bukan ini API service. Aduh, ini udah diubah ya. Oke lah. Anyway, kita bakal coba dulu ya. Oke, UKPJ semuanya ubah dulu, bisa nggak? Jujur saya lupa, saya nggak cukup mobil sebenarnya guys. Apa tuh? Oke.
Ntar ya, kalian bisa menggunakan BGM ini biar lebih chill. Nah, ini dia berhasil. Baik, kita bakal coba lihat dulu ya buat apa sih yang udah diubah. Pertama-tama di sini adalah buat ngambil datanya, terus kalau statusnya kode 200, ini buat di convert datanya kan dari data isinya data produk. Terus kita taruh di raw list. Habis itu nanti kita bakal pakai list isinya produk list gitu. Terus itu bakal ngelooping buat nambahin data-datanya sesuai dengan item ID, item title, list. Nah, jadi intinya sih kita naruh list dengan kategori yang kita buat sih sebenarnya. Terus kembali ke Dart, home Dart maksudnya home Dart. Terus di sini kan tadi pakainya list dinamik. Nah, ini diganti dengan list produk. Produk terus kita bakal di import data modelnya. Apa nih? Nanti dulu produk, terus kemudian ganti semua menggunakan mode produk di awal menggunakan notasi key. Nah, kuncet. Terus di sini, nah ini. Terus kalau kita scroll ini bakal kita suruh ubah ya, jadi produk, title, produk image, terus produk ID. Nah, ini juga meminimalisir buat tipe ya. Misalnya kalau kita ketik kita hapus titelnya terus kalian kontrol spasi. Nah, di sini ada image, title, ID sama price. Itu kan berasal dari kelas yang kita buat tadi ya, yang bagian data ini. Nah, ini buat meminimalisir kalau misal nggak ada title, adanya total gitu ya, misal tipe. Nah, itu lebih mudah buat di trace gitu atau di tracking lah salahnya di mana. Kalau pakai key kan kita salah dikit ya udah miss gitu. Nah, gitu ya. Terus hal sama juga bakal dilakukan di detail Dart, kurang lebih sama sih di kayak gitu. Tapi kita bakal skip saja, yang penting sudah dijelasin. Oke, selanjutnya ada factory constructor. Jadi tadi kita sudah mengonversi data mem ke produk menggunakan loop di API service. Nah, ini ada perihal efisiensi kode. Nah, kalian sebagai developer atau ini bakal bekerja di software development dan sebagainya, efisiensi kode itu juga penting banget ya. Nah, jadi sini harusnya cukup tahu cara build data, bukan tahu cara membuat produk. Nah, gini nih, fungsi factoring store. Oke, jadi bukan tahu cara membuat produk objek, tapi berurusan dengan kelas produk sendiri. Jadi butuhkan ke single produk gitu. Jadi manfaatin si factory. Ya, terus kita bakal ke home Dart. Nah, ini intinya lebih biar best practice, biar buat yang detail ID-nya atau yang map string itu berhasil gitu ya, atau lebih rapi dan lebih efisien gitulah intinya. Nah, seperti biasa aku bakal ngopi, nanti bakal kita bahas kita ngapain sebenarnya. Oke, jadi sini ada pakai apa nih namanya, aku lupa bukan function ini, apa namanya, factor constructor ya, constructor factory terus ini di produk ya, kelas produk, terus ambil function from JSON, di dalamnya ada map string dynamic, terus isi JSON. Nah, sudah deh. Terus kita perlu return si ID-nya gitu. Terus habis itu nanti kita dalam modul service terus ke API service kita katanya ke get product di sini. Nah, di get product jadi kita nggak perlu di API service itu kita nggak perlu nampilin lagi gitu. Jadi si API service ini khusus buat ya udah buat ngambil data doang gitu loh. Terus yang olah-olah data kayak gini itu kita taruh di data.dat gitu. Makanya tadi kita ubah dulu nih di sini. Nah, ini halnya juga bisa kita kasih kayak misalnya title. Kalau title yang nggak hilang, kalau nggak ada, itu kita kasih no title gini. Jadi buat kayak pengaman atau ya buat pengaman gitu. Kalau semisal di database atau di data kalian title tuh nggak ada, kosong gitu kan, ada sebuah data kosong. Misal kayak gini, ini title ini nggak ada. Nah, nanti bisa dikasih no title gitu. Jadi ini kayak buat pengamanan gitu. Jadi kalau data ya udah ngurusan di model data, ini di model data. Terus kalau API service ya udah fokus buat API service. Nah, terus ini udah kita tinggal ubah returnnya jadi satu baris.
kayak gini, salah, produk. Nah, jadi kita bahas sedikit lagi. Jadi respon tadi terus masuk ke datanya produk, terus list produk. Nah, ini produknya kita map buat dimasukin ke list produknya gitu di dalamnya. Ya intinya sama aja kayak yang tadi kita login awal-awal. Jadi intinya ditaruh sebuah array lah, kurang lebih kayak itu. Cuman ini dibikin lebih refaktor atau diperbagus lagi biar lebih efisien kodenya. Terus apa nih? Update juga ke single product. Nah, ini juga suruh diupdate guys. Nah, di sini file data, return data. Nah, ini tinggal return product from JSON. Ini produk, ini berarti diganti. Nah, produk. Nah, ini ganti produk kenapa? Karena kan tadi di bagian produk udah di map string dinamik ya, jadinya udah sama. Jadi tinggal cuma diganti doang. Nah, kayak gini. Jadi ya ini ngambil data JSON, masukin ke data, terus baru return produk. Nah, kenapa di sini bentuknya sebuah mapping atau looping ya? Mapping kayak looping. Karena kan datanya banyak, sedangkan kalau ini kan cuma ambil single produk. Ini nama fungsi juga ngaruh ya, biar lebih rapi juga dan kalian lebih gak terbelit-belit ya buat ngecek-ngecek gitu. Terus di home-nya ini juga udah. Nah, habis itu nanti jangan lupa sesuaikan tipe variable data.map string jadi produk. Artinya dapat bersifat new label karena data belum langsung ada ketika page pertama kali dibuka. Nah, itu ya. Jadi ya intinya biar lebih aman. Terus ke detail page. Nah, di sini kan ini udah diubah jadi produk ya, atau apa sih namanya tadi, kelas produk. Terus kita kasih tanda titik ini. Tanda titik lah, tanda new label. Terus karena kan datanya belum ada ya, nanti kita hapus saja. Jadi intinya di sini si produk ini masih new label, jadi masih boleh kosong lah jatuhnya, kurang lebih gitu. Terus tinggal diubah aja isinya. Nah, jadi kalau ngubahnya, kalau bentuknya new label itu pakainya tanda seru. Jadi tanda seru kayak gini. Terus ini apa tadi, title ya, network to imaging. Nah, ini kan tuh bisa tinggal di scroll tinggal di arrow atas buat ya udah tinggal diganti. Terus yang lain title ini karena pakai, jadi itulah tapping aja biar cepat. Nah, intinya sama aja, jadi semuanya dibuat di produk description. Ini juga bisa kalau lupa apa ya udah tinggal kontrol spasi terus tinggal pilih yang mana description hasil. Nah, di sini ini kenapa AI ngasih kayak gini, karena to string as fix. Ini cuma buat 0 belakang koma doang sih sebenarnya. Ini kalau apa nih? Oke. Nanti belum selesai jadi nanti. Oke. Apa nih? CSR dynamic list product. Nah, sini berarti kamu udah berhasil, sampai sini udah selesai. Cuman di sini ada sebuah error nih. Oh, gak jadi error. Nah, ini udah berhasil. Nah, di sini kan ini pakai 0 ya. Berarti 0 belakang koma. Kalau misalnya kita ganti 2, terus go save, hot reload. Ini nggak berubah. Kalau nggak berubah berarti tinggal ubah aja pakai reload seluruhan. Loh, nggak jadi. Nah, yaudah kita hapus aja biar sama. Ini AI biarin aja, nggak apa-apa. Terus reload aja, tidak berubah. Nanti nyoba kita refresh. Tuh, nah di sini satu double ya. Anyway, oke, mungkin kalian bisa skip aja nih, mungkin kalau aku cut juga. Nah, ini boleh. Ini kan cuma buat kosong. Berarti, oh ya lupanya kan di home ya. Astagfirullah. Nah, terus fixnya kasih 2. Terus ini hot reload aja bisa. Berubah. Ya Allah, salah itu doang ya. Masih bener ya, udah kalian cari sendiri yang buat detail tadi mana sih ya, asfix teh pokoknya itu deh. Oke, nah itu udah berhasil. Ini datanya dari si API nya, kalau kita klik ini
klik, terus nanti bakal loading dulu buat nampilin datanya. Ada gambar, ada title, ada harga yang belakangnya 99, terus deskripsi dan kategori voucher. Nah, ini juga udah berhasil dan hasilnya itu ada di sini nih, punyanya Mas Andi juga di modul Track 5. Nah, ini ada tugas di modul juga. Ini buat kalian belajar aja sebenarnya. Kalau kalian mau belajar lagi, ini ada sebuah API Datibayo atau API Naruto. Nah, ini kan ada ini, jadi silakan tampilin gitu. Ya atau kak ya dicoba-coba lah gitu ya. Oke, kalau karena tidak selesai, aku bakal nge-recap apa yang udah kita pelajarin. Tadi kita udah belajar tentang HTTP request, belajar tentang API, terus seluk-beluk tentang API, tentang teori, diubah jadi gimana, terus ada asynchronous programming, asynchronous function, terus ada package dan sebagainya. Terus tadi pas kita praktek, kita itu udah menerapkan atau menggunakan API-nya, terus udah belajar caranya gimana buat pubget gitu ya, atau ngambil package-nya. Terus tadi juga udah belajar nge-convert, jadi masih pakai yang pasti kosongan banget gitu kan. Habis itu kita refactoring bareng-bareng buat gimana biar nanti kalau ada typo tinggal kontrol spasi alias pakai kelas statik ya, pakai apa sih namanya tadi, ayo kalau masih ingat nggak, pakai static method ya, jadi dibuat di kelas biar biar tinggal kontrol spasi, ya udah biar lebih ngurangin kalian ngetik gitu kan. Jadi kalau kalian udah paham tentang static method, terus bikin kelas API, langsung pakai kelas gini gitu ya. Kalau bikin kelas, di dalamnya ada API URL-nya, terus bikin function static, bikin fungsi static gitu. Terus di dalamnya udah dikasih kelas produk juga di bagian data biar ngikutin apa yang bakal tampilin. Jadi misal tampilinnya mau ID, title dan sebagainya. Kalau misal di API ini mau nambahin brand atau review, ya berarti tinggal ditampil lagi di sini sesuai dengan tipe ada. Kalau misal di sini kan tipenya reviewnya itu sebuah list kan, list di dalamnya tuh ada apa tadi map string sama dinamiknya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Terus tinggal diubah aja sesuai. Terus di sini juga belajar kalau API service itu ya udah fungsinya cuman buat naruh service doang atau buat nge-fetch API doang. Jadi nggak perlu buat ngatur-ngatur datanya. Nah, data ini kita taruh di model produk gitu. Kita udah belajar itu juga. Terus ada kita factory biar factory ya biar apa ya? Biar datanya disiapin sama model, terus kalau misalnya ada error atau di database-nya itu emang nggak ada titel kayak nol, ada 0 1, itu nanti dikosongi dikasih pilihan alternatif lain gitu. Jadi if else, tapi di dalam sini ya kalau itu nggak ada langsung tampilin no title atau apapun itu. Nah, paling itu sih. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ngerjain aja nih yang tugas ini. Kalau teman-teman ngerjain tugas ini, nanti itu sebenarnya di API ini ada sebuah ada nama karakter yang nggak lengkap gitu loh, nggak lengkap. Jadi kalian nanti bisa belajar gimana buat memanfaatkan ini refactory model tadi yang ini. Nah, ini kalian bisa manfaatin ini. Kok tahu mas? Aduh hapus. Kok tahu mas? Ya karena aku ngerjain tugas yang ini yang pakai tadi baju ini, makanya aku tahu gitu. Oke, paling itu aja buat materi videonya. Berarti aku udah menepati janjiku juga buat bikin video. Teman-teman juga belajar dari video ini gimana nyusun dari apa namanya modulnya, walaupun sebenarnya teman-teman juga bisa ngelakuin sendiri, tapi kalau misal bingung mau emang dipandu dengan gaya belajar video, go ahead buat video ini kalian pelajarin. Oke, mungkin itu aja dari aku, semoga bermanfaat dan semangat juga buat perkuliahannya. Mungkin itu aja, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in next video or I think is that. Okay, bye bye.